akhwat dan ikhwan lagi chat tapi cuman temanan, ya. Ini perlu diperjelas, ya. Ini untuk cuman temanan, ini temanan apa yang dimaksudkan, ya? Temanan apa yang dimaksudkan dan untuk keperluan apa? Ini kembali kepada persoalan komunikasi antara laki-laki dan wanita, ya. Komunikasi antara laki-laki dan wanita. Dan hukum asal dibolehkan, ya, pada waktu yang dibutuhkan. Komunikasi antara laki dan wanita dibolehkan, ya, karena kadang ada saja kebutuhan, ya, makanya Allah mengatakan fa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian membutuhkan sesuatu pada mereka, mintalah di balik hijab, ya. Dan juga diingatkan kepada kaum wanita untuk menjaga ritme suaranya, menjaga intonasi suaranya. Jangan berbicara dengan bicara yang bisa mengundang fitnah bagi kaum lelaki. Berarti di situ ada aturan komunikasi. Berarti hukumnya boleh saja pada waktu-waktu yang dibutuhkan, ya, ada hajat, ya, untuk itu, tapi dengan quyud, dengan dengan ikatan-ikatan atau dengan aturan-aturan yang perlu untuk diperhatikan, jangan sampai menjatuhkan dalam fitnah, ya. Karena itu tidak boleh jika hanya sekedar untuk urusan-urusan yang tidak diperlukan, ya, urusan-urusan yang tidak diperlukan. Ini pernah kita bahas, ya, bagaimana seorang Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada kisah Al-Muraisi', ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan oleh pasukan. Dan beliau yang akhirnya bisa menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu itu pasukan terlambat tahu kalau saja Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan oleh rombongan tersebut. Dan akhirnya Sofwan bin Mu'attal, ya, sempat kaget ketika melihat ada orang, dan lebih kaget lagi ketika ternyata dia Aisyah yang sempat, ya, karena waktu itu Aisyah tidak tahu bahwasanya ada orang di belakangnya, lalu setelah dilihat ternyata Sofwan, dan sempat dikenal sebelum turun ayat hijab, ya, sebelum turun ayat hijab, belum turun ayat perintah untuk menutup wajah, lalu sempat dikenali. Karena itu begitu dilihat, lalu beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu Aisyah menutup segera wajahnya, lalu tanpa ada bertanya sama sekali kenapa sampai ketinggalan dan seterusnya, Sofwan bin Mu'attal langsung berinisiatif, ya, untuk membawa Aisyah pulang, dan dengan jarak tentunya. Dan sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, selama perjalanan sampai ke kota Madinah tidak satu patah kata pun yang diucapkan, ditanyakan oleh Sofwan radhiyallahu taala. Padahal, ya, mungkin perjalanan yang cukup panjang, berapa banyak bahan-bahan yang bisa diangkat untuk dijadikan bahan obrolan, ya, selama perjalanan. Apalagi dalam kondisi, ya, yang tentu saja banyak sekali pertanyaan yang akan muncul, kenapa bisa gitu dan seterusnya. Tapi karena mereka tahu fitnah dalam masalah ini, maka mereka tidak berbicara kecuali pada hal-hal yang diperlukan. Dan pada saat itu Sofwan memandang tidak ada sesuatu yang mendesak untuk beliau tanyakan. Ya, ini suatu hal yang perlu untuk diperhatikan. Karena untuk di zaman ini, apalagi dengan dunia medsos hari ini, dengan chattingan-chattingan yang seperti itu, berapa banyak, ya, akan menjadi bahan khusus bagi syaitan, ya, untuk menggelincirkan kita. Ya, ingat, syaitan itu Allah bahasakan dengan khutuwat, ya, khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, awalnya mungkin chattingan untuk suatu keperluan penting mendesak, ya. Lalu mungkin suatu saat syaitan akan mewahyukan lagi, ya, auha ila auliyaihi, ya. Dia bisik-bisikan lagi, ya, bahwasanya coba tanya lagi nih, coba tanya, bisikan-bisikan, dan akhirnya sampai terjadi hal yang tidak yang bisa mengundang fitnah, bahkan bisa menjatuhkan pada hal yang sangat terlarang dalam ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu intinya, ya, bahwasanya hal ini hukum asalnya tidak dibolehkan kecuali pada hal-hal yang mendesak, ya, hal yang sangat dibutuhkan, dan itu pun
dengan batasan-batasannya, ya, dengan batasan-batasannya. Wallahu taala alam.